Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita boleh berjumpa kembali bersama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebagai roti kehidupan yang Tuhan sediakan hari ini, hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2026. Kita boleh sama-sama kembali disegarkan dan juga di refresh dengan firman Tuhan yang Tuhan titipkan lewat Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan ini kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, lalu membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf, pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak dapat tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada hukum itu mulia, betapa mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada kebenaran. Sebab sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih yang tidak pudar itu disertai juga dengan kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak penuh pada keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata-mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, maka hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa dan selubungnya yang menutupi hati mereka, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, muka yang tidak terselubung, dan karena itu datanglah Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Sebuah perikop yang lumayan, mungkin waktu pertama kali kita baca bersama, mungkin beberapa kali kita muncul sebuah kebingungan ya. Saya juga awal ketika mendapatkan firman Tuhan ini, saya melihat di mana ada sebuah perbandingan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, gitu kan. Tapi yang coba saya dalami dan coba saya genapi, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk coba melihat. Muncul sebenarnya juga pertanyaan dari saya juga dari awal, kenapa sih Alkitab kita, kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang Dia mau untuk kita lakukan, apa yang jadi pedoman kita, kenapa harus terpisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan kalau memang bicara soal juru selamat, apa yang harus kita lakukan,
seperti semakin serupa dengannya, serupa dengan Yesus Kristus, berarti kan cukup perjanjian baru. Kenapa harus ada perjanjian lama? Nah, di sini juga dituliskan di mana kita di ayat 1 sampai ayat 3, di mana kita sendiri sekarang adalah surat Kristus yang ditulis Allah pada hati manusia, di mana ya hidup kita ini, ya apa yang kita lakukan akan menjadi surat Kristus ketika kita sendiri adalah orang yang mengikut Kristus sebagai umatnya, supaya firman Tuhan itu sendiri yang sudah dijalankan oleh Yesus Kristus bisa juga tercermin dalam kehidupan kita. Ditulis juga di ayat 4 dan ayat 6, di mana ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama bicara soal hukum yang tertulis, hukum Taurat, di mana hukum tersebut bicara soal benar dan salah, di mana ketika orang melakukan kesalahan dia harus dihukum. Tetapi bicara soal perjanjian baru, kita belajar dari Yesus Kristus yang Yesus menjadi contoh dan jadi yang menggenapilah firman Tuhan yang juga tertulis di perjanjian lama. Nubuat-nubuatan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Baru saya coba dalami, di mana saya melihat bahwa perjanjian baru ini adalah penggenapan, di mana Yesus Kristus sendiri tetap menunjukkan bahwa Dia akan selalu mengikuti apa yang memang jadi hal yang benar, jadi hal yang solid, yang absolut, di mana memang berbuat dosa adalah hal yang salah. Yesus menjadi teladan bahwa kita harus benar-benar hidup tidak bergulat dengan dosa. Tetapi Yesus tahu bahwa kita sebagai manusia punya kelemahan, punya daging, punya keterbatasan. Kita tidak mungkin sesempurna itu di perjanjian lama, seperti mungkin yang ada di 2 loh batu yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tidak perlu bicara hukum yang setebal perjanjian lama yang 10 poin saja. Saya sendiri masih belum bisa mengikuti semuanya secara utuh, secara benar, secara konsisten dalam rentang waktu yang cukup. Selama seumur hidup saya, tidak ada yang bisa menjamin saya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi adanya perjanjian baru, di mana Yesus sendiri menjadi firman yang kita baru rayakan beberapa minggu lalu, kematiannya di atas kayu salib menjadi peneguhan, menjadi semangat baru lagi buat kita, di mana kita yang memang diciptakan sebagai surat Kristus dilayakkan, dimampukan, dan ditolong dengan cara diberikan anugerah keselamatan itu sendiri. Yang sudah pasti, walaupun kita tetap berdosa, Tuhan tetap memberikan kesempatan, memberikan pengampunan, dan sudah ditebus lunas oleh Yesus Kristus di perjanjian baru dengan dirinya yang sempurna yang harus mati di atas kayu salib. Nah, di sanalah yang coba mau saya ajak renungkan hari ini, pagi ini, bersama Bapak Ibu Saudara, yang mungkin secara daging kita masih jauh dari sempurna. Secara hukum Taurat apalagi, kita nggak mungkin bisa benar-benar menjalankan semuanya secara utuh, walaupun kita terus berusaha. Tetapi sudah menjadi kewajiban kita sebagai suratan Kristus yang terbuka, suratan Kristus yang hidup, di mana orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah muridnya Yesus Kristus, umatnya Yesus Kristus, jemaatnya Yesus Kristus, mungkin juga jemaatnya Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Itu menjadi sebuah tanggung jawab yang harus kita emban. Tetapi ya, kembali lagi, ketika kita coba hidup dalam roh yang tadi disampaikan, di mana firman-Nya ditulis di dalam hati kita, hidup sebagai roh dalam kehidupan kita, bicara soal hati dan roh,
Di sini Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kembali lagi bicara soal upaya yang juga Tuhan berikan buat kita untuk kita tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan di satu sisi Tuhan sudah memastikan kita yang hidup dalam roh akan dimerdekakan di ayat ke-17. Ditulis di mana roh Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan atau kemenangan itu sudah disiapkan buat kita. Tinggal kita kembali lagi yang sudah menerima kemenangan tersebut harus menghidupi kemenangan itu dengan semaksimal mungkin. Semampu kita, sekuat kita, dengan tetap memberikan semuanya yang kita bisa untuk terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Bersyukurnya kita yang mendapatkan kehidupan, mendapatkan keselamatan. Di kitab suci kita ada perjanjian baru, ada Yesus Kristus yang menebus kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih di perjanjian lama, tapi kita sudah di perjanjian baru, di mana Yesus Kristus sendiri yang menjadi penebus kita, menjadi penyelamat kita. Sudah selayaknya kita hidup dalam roh. Sudah selayaknya kita bisa jadi suratan Kristus. Kita bisa jadi terang, kita bisa jadi garam, kita bisa jadi dampak yang positif buat lingkungan sekitar kita semaksimal mungkin, supaya kita kembali lagi bisa menjalani hidup dalam roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Selaku kita ini pemenang, selaku kita yang merdeka, kita bisa mencerminkan itu, supaya kembali lagi lingkungan kita, saudara kita, keluarga kita, semuanya bisa kita ajak sama-sama untuk merdeka dan sama-sama untuk menang. Mungkin ini adalah sebuah semangat yang coba saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, mungkin yang masih berpikir bahwa mungkin saat ini saya masih gak layak untuk melakukan sebuah pelayanan, saat ini saya masih belum bisa, saya masih belum pantas. Kalau bicara soal perjanjian lama ya, sampai kapanpun kita gak akan bisa pantas dan gak akan bisa layak. Tetapi kita harus ingat, kita punya perjanjian baru yang diteguhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah disalib kemarin saat Minggu Paskah kita rayakan, dan Dia telah bangkit. Sudah saatnya kita juga harus bangkit. Kita harus siap menang bersama Kristus, dan kita juga siap untuk menuai jiwa-jiwa buat nama Kristus. Demikian renungan mungkin yang bisa jadi semangat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kita juga menjalani hidup di mana kemenangan, kemerdekaan sudah ada di tangan kita. Saatnya kita merayakan, saatnya kita melaksanakan tugas kita sebagai pemenang, dan kita menyuarakan kemenangan tersebut, kemerdekaan tersebut buat jadi kabar sukacita juga buat lingkungan sekitar kita. Amin. Mari kita tutup doa dan gemar kita pagi hari ini dengan ucapan syukur dan pujian dalam doa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa buat kami, buat anugerah, sukacita, kedamaian, penyertaan, semua kelimpahan yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir menebus dosa kami Tuhan, membawa kami Tuhan menjadi orang, menjadi anak-anak-Mu yang kembali boleh layak Tuhan, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, sebagai orang yang telah Kau benarkan Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang telah Kau sediakan buat kami sampai hari ini. Biar kiranya Bapa, kami Tuhan boleh terus menghidupi karya salib-Mu Tuhan. Kami boleh terus menjadi suratan Kristus yang terbuka Tuhan. Kami boleh jadi terang, boleh jadi garam Tuhan. Kami boleh menghidupi roh yang telah Kau titipkan buat kami Tuhan. Biar kiranya Bapa, setiap apa yang kami lakukan jadi berkat, setiap yang kami lakukan menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi kesukaan buat lingkungan sekitar kita. Biar kiranya Bapa, penyertaan-Mu selalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.